Di balik dunia yang kita kenal, ada yang tersembunyi. Di antara terang dan gelap, nyata dan tak terlihat. Di sanalah dunia tanpa dimensi bernafas. Lewat mimpi, getaran, dan bisikan, di antara angin, tiang halus adalah pintu. Bagi yang siap melihat, selamat datang di semesta tiang halus yang tak terlihat. Bukan berarti tak ada. Malam sebelum keberangkatan, warung Om King kembali jadi pusat semesta. Lampu-lampu neon menggantung seadanya di atas atap seng yang mengeluarkan suara ketika angin malam menyentuhnya. Di dalam, tawa pecah, dentingan gelas bersahut-sahutan, dan gitar tua berpindah tangan dari satu pemuda ke pemuda lain. Para pemuda desa Umbul Harjo berkumpul, memecah malam dengan obrolan, musik, dan sedikit minum untuk menghangatkan suasana. Bukan mabuk, hanya mencicip kenangan, menyambut perjalanan yang sudah ditunggu sejak sebelum Ramadan. Semangat memenuhi udara, gairah itu bukan hanya karena akan melancong ke 4 kota, tapi karena akan pergi bersama, dalam rombongan yang dibangun dengan semangat dan cita-cita bersama. Virus datang agak terlambat bersama Mujib dan Lukas. Mereka langsung disambut sorak dan ejekan ringan yang hanya bisa lahir dari persahabatan yang akrab. Virus duduk di bangku panjang dekat dinding, menyender, tersenyum tipis sambil menatap ke arah gitar yang dimainkan anak-anak kampung. Besok jam 8 ya, nggak ada yang molor kata Om Pus, ujar Lukas sambil menepuk pundak Virus. Kalau molor tinggal, timpal Mujib, tertawa. Malam itu terasa panjang tapi hangat. Di antara canda dan lagu, sempat muncul pembicaraan kecil tentang Lawang Sewu, tempat pertama yang akan mereka tuju. Beberapa tertawa sinis, sebagian lain pura-pura berani. Tapi mata Virus sempat melirik keluar warung, ke arah jalan kecil yang temaram, dan tiba-tiba perasaan itu kembali, seperti ada sesuatu yang juga menanti keberangkatan mereka. Tapi malam ini belum untuk takut. Malam ini hanya untuk tawa, nada gitar, dan janji petualangan yang akan dimulai besok pagi. Akhirnya hari yang ditunggu datang. Mentari menembus perlahan dari timur desa Umbul Harjo, searah dengan jalan utama desa itu yang akan menjadi saksi keberangkatan. Sinar kemasannya jatuh di jalanan aspal berdebu yang pagi itu tampak lebih hidup dari biasanya. Aroma embun masih terasa, bercampur bau knalpot dan sarapan yang dibungkus terburu-buru. Di depan warung Om King, sebuah bus pariwisata ber-AC dengan bodi biru putih mengilap sudah nongkrong gagah sejak pukul 6 pagi. Sopir dan kernetnya sibuk memeriksa roda dan mengecek daftar barang. Di sisi lain, panitia Karang Taruna terlihat hilir mudik, mengecek daftar peserta, menghitung snack box, dan memastikan semua masuk tanpa tertinggal.
merupus, mengenakan jaket kulit tipis dan celana jeans rapi, berdiri di dekat pintu bus sambil terus menyebutkan nama-nama. Sesekali mengangkat tangan, menyapa orang tua yang mengantar anaknya, dan menyelipkan senyum ke sesama panitia. Siap semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini bukan ke pasar coy, ini setengah Jawa. Teriaknya sambil terkekeh, menyulut semangat pagi. Satu persatu peserta berdatangan, membawa tas ransel dan mimpi masing-masing. Wajah mereka bercahaya, sebagian masih mengantuk tapi tak bisa menyembunyikan antusiasme. Ada yang sibuk selfie, ada yang merekam video pendek untuk diunggah nanti, dan ada pula yang hanya duduk diam menikmati hiruk-pikuk pagi itu. Virus datang bersama Mujib dan Lukas. Mereka kompak mengenakan jaket hitam dan tas ransel yang tampak sudah penuh sejak malam sebelumnya. Virus membawa satu kantong kecil berisi buku catatan dan kamera saku, benda yang tak pernah lepas setiap ia melakukan perjalanan. Wah, barengan nih, kata Mujib sambil menunjuk ke arah deretan kursi tengah bus. Di deretan kursi depan, tepat di belakang sopir dan kernet, duduk Indah, anak semata wayang Wakumis, pria bertubuh besar pemilik warung kopi depan masjid desa. Indah tampak ceria dengan rambut panjang dikuncir satu, jaket pink terang dan ransel penuh gantungan. Di sampingnya duduk Sakidi alias Om Dak, cowok kemayu yang menjabat sebagai bendahara Karang Taruna. Gayanya selalu rapi, parfum menyengat, dan senyum tak pernah absen. Kak Virus duduk sini ya, biar aku nggak sendirian dengerin ocehan Om Dak, katanya sambil tertawa kecil, sambil menunjukkan tempat duduk sebelah kanannya. Santer terdengar bahwa Indah emang menaruh rasa pada Lukas, tujuannya pastilah mengharapkan Lukas yang satu geng dengan Virus akan duduk di dekatnya. Virus hanya mengangguk, meletakkan tasnya di atas dan duduk tenang. Sementara Mujib duduk tepat di belakang mereka, masih sibuk menyalakan kamera digital pinjaman untuk mendokumentasikan perjalanan mereka nanti. Dan Lukas sebagai yang tertuju hanya nyengir gak jelas. Pukul 7:50. Semua sudah masuk bus. Hanya panitia yang masih berjaga di luar. Merubus berdiri di pintu, memastikan tidak ada nama yang tertinggal. 8 tepat berangkat, tidak ada negosiasi, ujarnya tegas. Sopir mulai memutar lagu pembuka, lagu pop nostalgia dari awal 2000-an, seolah menyambut mereka kembali ke masa remaja. Semua tertawa, semua bicara, semua bersemangat. 8 pagi akan segera datang. Dan dari sanalah, perjalanan setengah Jawa benar-benar dimulai. Keberangkatan akhirnya tiba, tepat pukul 8 lewat sedikit. Semua peserta sudah duduk manis di kursinya masing-masing. Bus besar itu seolah menjadi kapsul waktu, membawa rombongan muda-mudi desa Umbul Harjo menuju petualangan yang belum terpetakan sepenuhnya. Om Pus berdiri di bagian depan bus, megapon warna oranye di tangan kirinya, sambil menyeimbangkan tubuh di antara deru mesin dan getaran lantai. Assalamualaikum semuanya, suaranya menggema, disambut riuh tepuk tangan dan sorak-sorai. Ia melanjutkan pengarahan soal jadwal, etika selama perjalanan, larangan buang sampah sembarangan, dan pentingnya menjaga teman,
terutama saat di lokasi yang katanya berenergi tinggi. Jaga perasaan, jaga tubuh, jaga teman. Jangan pulang bawa cerita buruk. Tapi kalau dapat bisikan, kabari saya dulu, katanya separuh bercanda, separuh serius. Setelah itu, ia memimpin doa. Semua kepala tertunduk, sebagian dengan tangan terbuka, sebagian setengah mengantuk. Doa meluncur hikmat, memohon keselamatan dan kebahagiaan selama perjalanan. Saat amin terakhir menggema, suara starter bus langsung disambut sorak kecil dan musik yang mulai diputar pelan dari speaker kabin. Mobil pun bergerak. Ban menggulung aspal pelan-pelan, melewati batas desa Umbul Harjo yang masuk wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jalanan pagi lengang, cahaya matahari mulai membelah kabut ringan. Bus melaju santai menuju arah timur. Targetnya, Lawang Sewu di Semarang. Kalau lancar, mereka akan sampai sebelum waktu asar. Saat ini, jalur tol baru bisa digunakan dari Palimanan sampai Kanci. Sisanya, jalur pantura biasa yang terkadang macet oleh truk dan pasar tumpah. Tapi suasana dalam bus membuat perjalanan tetap hangat. Di dalam bus, peserta sudah mulai menyesuaikan diri. Beberapa tertidur, kepala bersandar ke kaca sambil menutup mata. Sebagian besar justru larut dalam canda, lagu, dan obrolan. Indah tampak sedang asyik berbagi headphone dengan Om Dak, tertawa-tawa melihat video di HP. Fairuz, Mujib, dan Lukas duduk di tengah. Mereka sesekali ikut menyanyi lagu yang diputar dari sound bus. Sebagian lagu pop lawas, sebagian nostalgia anak milenial. Ada yang membuka bekal dari rumah, lemper, pisang goreng, dan jajanan plastik. Aroma khas makanan desa mulai menyatu dalam ruang kabin, tak mengganggu, justru menambah kesan akrab. Ketua Karang Taruna Umbul Harjo, Darso alias Atot, sibuk membagikan air mineral dan snack sambil melempar candaan ke para peserta. Suasananya hangat dan ringan, diselingi tawa kecil yang mengalir di sepanjang lorong bus. Musik pelan dari speaker menambah nuansa santai, menyatukan semangat dan kegembiraan dalam perjalanan pagi itu. Om Pus duduk di barisan tengah, membuka buku catatan lusuh di pangkuannya. Pandangannya menembus jendela, jauh keluar sana. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya soal jarak. Ada sesuatu yang ikut bergerak diam-diam, mungkin sejak malam terakhir di warung Om King. Di catatan itu, satu kata dilingkari tebal, Lawang Sewu. Dan dalam hati, ia sadar pintu-pintu itu akan benar-benar terbuka. Sementara itu, di luar sana jalanan terus terbentang. Sawah-sawah berganti ruko, truk-truk melambat di jalur kiri, dan langit semakin biru. Perjalanan baru dimulai, tapi semangat di dalam bus sudah seperti pesta kecil yang tidak ingin selesai. Bus terus melaju di antara hamparan sawah dan langit yang kian membiru. Melewati Pamanukan yang mulai ramai, menyusuri patrol yang penuh ruko dan kios tua, lalu pertigaan Celeng yang sepi namun legendaris bagi warga lokal. Jalanan mulus mengantar mereka semakin mendekati batas wilayah. Menjelang ujung timur Cirebon, keheningan menyelinap di dalam bus. Para peserta mulai tertidur atau terbuai musik dari headphone masing-masing. Fairuz tertidur sejak Subang, malam sebelumnya ia begadang di warung Om King.
terlalu larut dalam gairah menjelang perjalanan. Tapi tidur itu tidak tenang. Dalam lelapnya, ia terseret dalam mimpi. Mimpi tentang perang, tapi bukan perang biasa. Ini adalah pertempuran besar antara pasukan dari dunia lain. Dalam mimpi itu, langit tampak koyak, dihiasi semburat merah darah dan kilatan cahaya kehijauan. Dari balik kabut tebal bagian timur jembatan, bermunculan sosok-sosok tinggi menjulang, beberapa melayang, lainnya melangkah dengan gemuruh yang memecah tanah. Mereka tak berbentuk manusia, bersayap lebar mengembang seperti sayap burung neraka, menyala api di ujung-ujungnya. Kulit mereka hitam legam, berkilau memancarkan cahaya merah legam, dan dari dahi mereka tumbuh tanduk-tanduk panjang yang meliuk bagai tanduk kerbau namun bercabang seperti akar beringin tua. Teriakan mereka menggema tanpa suara, langsung menghantam ke dalam dada. Mereka merangsek ke arah barat, tepat di atas jembatan Kali Cisanggarung. Sepasukan gagah menyambut mereka. Mereka terdiri dari pasukan berkuda dengan sirah emas mengilap yang memantulkan cahaya surgawi. Mata mereka bercahaya, wajah mereka tenang namun penuh wibawa. Mereka datang dalam formasi rapi, membawa panji-panji tua dengan lambang-lambang yang tak dikenali virus namun terasa akrab. Saat dua kekuatan itu bertemu, langit seperti menganga, baku amuk meledak diiringi ringkikan kuda, dentang senjata beradu, dan teriakan korban. Dentuman keras terjadi berulang saat kedua pasukan itu saling amuk saling hantam disertai pekikan melengking makhluk berwujud gadis cantik bergaun tidur putih dengan noda darah memenuhi pakaiannya. Makhluk itu menyeringai dingin menatap virus, dan virus hanya bisa berdiri di tengah pusaran energi yang nyaris tak tertahan, terhuyung, menyaksikan sejarah yang tak tercatat dan peperangan yang tak dikenali manusia biasa. Ia tersentak bangun tepat saat bas melintasi jembatan besar, Sungai Cisanggarung, penanda batas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di sisi timur jembatan, berdiri kokoh patung Pangeran Diponegoro di atas kuda, mengacungkan pedang ke arah depan seolah menyambut mereka ke wilayah yang penuh sejarah dan misteri. Sementara dari arah belakang, di sisi barat jembatan, patung raksasa macan Siliwangi tampak mengaum, menjaga batas tanah Sunda. Virus menoleh ke depan, lalu ke belakang. Kedua patung itu seperti simbol dua dunia yang berbeda. Dua kekuatan yang berhadapan dalam mimpinya. Ia menggenggam ujung kursi di depannya, napasnya berat. Apakah ini sekadar mimpi, atau sebuah isyarat? Sejak kecil, orang tuanya menyebut mereka yang tak kasat mata dengan sebutan tiang halus, sosok-sosok halus yang hidup berdampingan, kadang menjaga, kadang juga menguji. Virus menyeka keringat di dahinya. Meski pendingin udara menyala di dalam bas, tubuhnya tetap terasa hangat, bukan karena suhu, melainkan jejak mimpi yang masih belum menguap sepenuhnya. Matanya menerawang keluar jendela, menatap jalur panjang yang membelah ladang dan kota kecil. Mimpi itu masih hidup di sudut pikirannya, perang besar antara dua dunia, makhluk bersayap api dan pasukan bercahaya. Rasanya terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Ada apa sebenarnya? Pikirnya lirih. Jam belum genap menunjukkan pukul 11 siang. Perjalanan masih sekitar 4 jam lagi sebelum mereka tiba di Semarang. Tujuan pertama, Lawang Sewu. Tempat itu terasa lebih dekat sekarang, bukan hanya secara jarak, tapi juga oleh firasat aneh yang merayap dalam hati virus. Ia menoleh ke sebelah. Mujib tertidur dengan posisi kepala menempel pada kaca jendela, sesekali bergumam dalam tidur. Sementara itu, dari arah belakang terdengar tawa riuh beberapa peserta lain yang bermain kartu atau sekadar bercanda.
Musik pelan mengalun dari pengeras suara bass, sesekali berganti dengan pengumuman panitia. Waktu terasa melambat dan bergerak cepat sekaligus, seperti ditarik oleh dua tangan yang berlawanan. Tapi akhirnya, saat jarum jam menyentuh pukul 5 sore, suasana dalam bas berubah. Seorang panitia berdiri dan menunjuk ke depan. Di balik jendela, sebuah bangunan megah muncul, memancarkan aura sejarah yang pekat dan tak biasa. "Lawang Sewu bro," suara itu terdengar, dan sontak disambut sorak-sorai. Lawang Sewu berdiri anggun di tengah kota Semarang, megah dan sunyi dalam waktu yang bersamaan. Bangunannya menjulang dengan dinding putih pualam, jendela-jendela besar yang berderet, dan atap genteng merah yang khas. Nama Lawang Sewu berarti 1000 pintu, meskipun jumlah pastinya tak pernah benar-benar dihitung. Tapi siapa yang peduli soal angka? Yang penting adalah kesan. Bangunan itu seperti labirin sejarah yang menunggu untuk dijelajahi. Dibangun sejak tahun 1904 hingga 1918, tempat itu dulunya markas utama perusahaan kereta api swasta Belanda. Kini, ia menjadi museum, tempat wisata, dan bagi sebagian orang, seperti virus, lebih dari itu. Ia adalah gerbang menuju masa lalu, dengan lorong-lorong panjang yang menyimpan suara-suara lama. 5 bangunan berdiri di kompleks luas itu, membentuk tapak sejarah di atas tanah seluas lebih dari 18.000 meter persegi. Bas berhenti perlahan. Para peserta mulai beranjak turun satu persatu, membawa tas kecil, kamera, dan raut wajah penuh gairah. Tapi di antara tawa dan lensa yang mulai merekam, virus berdiri agak lambat. Matanya menatap bangunan tua itu, diam, penuh tanya. Seolah-olah Lawang Sewu sedang menatap balik, menyambutnya tidak hanya sebagai pengunjung, tapi sebagai seseorang yang ditunggu. Angin sore bertiup lembut, mengibaskan rambut dan kain. Di bawah cahaya jingga matahari yang mulai tenggelam, bayangan bangunan itu memanjang seperti tangan yang menggapai. Virus menarik napas dalam, matanya tajam memperhatikan area sekitar bangunan, tempat di mana sebentar lagi ia dan kawan-kawannya akan jelajahi. Kau sudah lihat sisi gelapnya, dan sekali kau melangkah ke dalam, tak ada jalan mundur. Tekan subscribe kalau kau cukup berani untuk lanjut. Tinggalkan komentar, biar dunia tahu kau pernah ada di sini. Kita bukan pencari cahaya, kita peluk gelapnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya. Tiang halus, di mana ketakutan tunduk, dan keberanian ditempa.